Prabowo Subianto adalah macan Asia, betul? Dan mati-matian kita dukung 2019. Apakah benar-benar dia macan Asia? Ternyata dia kucing meong, betul? Ternyata kucing takut sama tikus. Tapi tetap bagi Bahar Smith saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Tapi tetap bagi Bahar Smith saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan selama kami 1 tahun di penjara pun, ada nggak empati dan pedulinya Habib Muksin kepada kami? Tidak ada sama sekali. Ya, jadi sudahlah ya, Habib, saya hormat dengan Habib. Cuma sudahilah ya, sudah capek lah ya. Jangan terus provokasi anak-anak bangsa untuk saling bermusuhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Setelah beberapa hari ini viral teman-teman video pernyataan dari Bahar Smith yang menyebut Prabowo sebagai presiden pengkhianat. Dan tentu saja kita sepakat itu adalah ucapan buruk teman-teman, dan itu bisa kita katakan penghinaan terhadap presiden atau caci maki terhadap seorang presiden. Tapi tetap bagi Bahar Smith saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kezaliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Gak ada urusan. Kini muncul lagi satu video teman-teman, ini juga ucapan buruk ya, penghinaan terhadap presiden kita teman-teman ya, Pak Prabowo Subianto. Dan lagi-lagi dari seorang Habib teman-teman ya, Habib lagi. Kalau nggak salah namanya Habib Muhsin ya. Beliau menyebut Prabowo sebagai kucing meong teman-teman. Ya, beliau ini salah satu loyalitas Prabowo yang dulu 2019 mereka usung dari kalangan para habaib ini teman-teman sebagai rivalnya Jokowi. Namun karena Prabowo bergabung dengan Jokowi teman-teman setelah kekalahan dan menjadi menhannya Pak Jokowi, dari situlah sebenarnya asal muasalnya muncul statement ya, tuduhan-tuduhan bahwa Prabowo itu adalah seorang pengkhianat ya. Kemudian tuduhan yang ini lagi yang baru ini menyebut Prabowo sebagai kucing meong ya. Jadi Habib ini mengatakan dulu Prabowo adalah macan Asia. Namun karena Prabowo pernah bergabung di pemerintahan Pak Jokowi, bahkan sampai sekarang pun ya resmi presiden kita adalah Pak Prabowo Subianto, ya masih dikatakan sebagai seorang pengkhianat ya, atau ini tuduhan yang baru lagi teman-teman, kucing meong katanya. Subhanallah, nggak ngerti teman-teman apa sih maunya orang-orang ini. Coba kita simak videonya teman-teman. Prabowo Subianto adalah macan Asia, betul? Dan mati-matian kita dukung 2019. Apakah benar-benar dia macan Asia? Ternyata dia kucing meong, betul? Ternyata kucing takut sama tikus. Tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar dulu, saya adalah Jokowi, dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Para Cina-Cina cukong yang 9 naga, sekarang 10 naga katanya. Sekarang 10. Inilah yang mempunyai proposal roadmap daripada Indonesia ke depan. Dan sebagai boneka yang menjalankan adalah Jokowi. Ketika Jokowi tidak cukup waktunya, ternyata belum sempurna penjajahannya, cari boneka lain, ternyata bonekanya adalah Prabowo. Jelas ini penghinaan teman-teman, dan kalian bisa lihat tadi narasinya, nadanya ya jelas dengan nada ejekan teman-teman ya, sambil seperti nyanyi-nyanyi kucing meong, subhanallah ya, terhadap seorang pemimpin seperti itu teman-teman. Kemudian dia menyebutkan kucing takut sama tikus ya. Jadi tikus itu diibaratkan ya Pak Jokowi teman-teman ya. Karena Pak Prabowo pernah mengatakan kalau nggak salah di pidato kemarin ya, setelah pelantikan beliau mengatakan Pak Jokowi adalah salah satu guru saya dalam urusan politik, dalam urusan ya bernegara. Apa salahnya teman-teman? Betul dong. Kan Pak Jokowi lebih dulu ya menjadi seorang kepala negara. Jadi nggak ada salah teman-teman. Tapi inilah orang yang picik ya pemikirannya teman-teman, yang hanya keinginannya ingin dituruti teman-teman. Jadi apapun yang keluar dari lisan seorang tetap salah teman-teman. Ini orang yang egois teman-teman ya. Dan ingat saya katakan ini bentuk orang yang tidak menerima takdir dari Allah Azza wa Jalla teman-teman ya. Pak Prabowo bergabung dengan ya kepemimpinan Pak Jokowi di pemerintahan yang kemarin teman-teman menjadi menhan, itu juga takdir dari Allah Azza wa Jalla. Kalian harus ingat itu. Ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan daun-daun yang berguguran, daun kering, daun basah, itu merupakan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
di Lauhul Mahfuz. Nah, ini orang nggak paham teman-teman. Baik, sekarang kita simak teman-teman satu pernyataan dari loyalitas Prabowo juga teman-teman, yang dulunya sama-sama terjun ke lapangan dengan Habib Muhsin ini teman-teman, ketika mengusung Pak Prabowo sebagai rivalitas dari Pak Jokowi. Apa tanggapan dari beliau teman-teman? Justru beliau ini malah menyalahkan tindakan dari Habib ini, mengatakan sudahlah ya, jangan provokasi umat lagi dengan narasi-narasi kebencian seperti ini. Ya benar teman-teman ya, pemilu sudah selesai teman-teman ya. Apa salahnya mereka bergabung menjadi satu teman-teman ya, kemudian punya tujuan atau visi misi yang sama ya, untuk membesarkan negara sendiri. Ini aneh orang-orang ini teman-teman ya. Toh kita simak tanggapan dari beliau teman-teman. Kemarin katanya ada viral-viral apa itu? Ada salah seorang Habib kah? Menghina Pak Prabowo. Toh menghina. Oh, yang Habib Muhsin. Oh, Habib Muhsin ya? Habib Muhsin. Ya. Gimana Habib itu? Jadi gini, Habib Muhsin sebenarnya kawan saya. Oh, kawannya dulu. Dari 2014, 2019 pun beliau itu berjuang bersama saya. Iya. Ya. Jadi saya tahu persis lah bagaimana Habib Muhsin ya. Setelah itu yang mengajak kami turun ke jalan pun ya beliau. 2019 itu. 2019 yang ngajak turun ke jalan pun beliau. Oh, Habib ya. Habib Muhsin ini. Nah, cuma ketika kami turun ke lapangan, beliau di mana? Begitu kami ditangkap. Oh ya, yang dulu ditangkap ya. Terkait kerusuhan Bawaslu, ya. Beliau di mana? Dan selama kami 1 tahun di penjara pun, ada nggak empati dan pedulinya Habib Muhsin kepada kami? Tidak ada sama sekali. Ya, jadi sudahlah ya, Habib, saya hormat dengan Habib. Cuma sudahilah ya, sudahlah capek lah ya. Jangan terus provokasi anak-anak bangsa untuk saling bermusuhan ya, saling bermusuhan ini. Ya. Capek ya. Jangan provokasi kami untuk kembali ke jalan. Ujung-ujungnya begitu kami kena masalah pun, yang bertanggung jawab siapa? Ada anak-anak bangsa yang dikurung bareng saya. Mana pedulinya orang-orang yang sudah mengajak kami turun ke lapangan, turun ke jalan? Nggak ada. Terus apa alasannya yang membuat orang turun ke jalan terkait pemerintahan yang baru ini, Pak Prabowo? Iya, makanya saya bilang kan begini, Pak Prabowo ini kan seorang negarawan ya. Ya. Dia selalu mengorbankan kepentingan-kepentingan kecil dan lebih memilih kepentingan-kepentingan besar demi kemaslahatan dan kemakmuran kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sementara kalau Habib ini memprovokasi, tidak ada lain, tidak bukan, tujuan cuma apa? Membuat situasi dan suasana yang sudah kondusif ini menjadi saling perpecahan lagi. Ini bahaya untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan saya tidak sepakat ya. Kita berikan kesempatan Pak Prabowo untuk menata semuanya lebih baik. Betul. Ya. Jadi nggak usah diganggu dengan hal-hal seperti ini. Ya. Pak Prabowo ya itu memilih jalan dengan mengorbankan rasa ego dan sakit hati semata-mata apa untuk apa sih Pak? Untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ya. Sementara kalau Habib Muhsin memandang dari salah satu sisi ketidakpuasan dari mereka atau golongannya terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo yang diambil, yang dianggap mereka tidak berpihak kepada mereka. Gak mungkin kepentingan minoritas yang kecil ini, kepentingan lebih besar akan terkalahkan. Pak Prabowo lebih memilih bangsa negara daripada kepentingan individu, gitu loh. Iya. Itu makanya saya nggak sepakat dengan Habib Muhsin. Dan saya ingat, saya masuk dan turun ke lapangan, turun ke jalan karena saya nggak terima ketika bapak saya dihinakan. Ya kan? Ya. Justru sekarang yang menghina orang yang saya hargai, saya hormati sebagai Habib. Ya. Seharusnya dia memberi pembelajaran kepada umat dong. Betul. Bukan memprovokasi orang yang sudah adem-adem hanya karena kemarin beda pilihan. Nah itu dia teman-teman, mantap sekali. Ini pernyataan dari salah seorang teman juga dari Habib Muhsin ini, yang dulunya juga sama-sama turun ke jalan ya, ketika sama-sama mengusung Prabowo ya, sebagai rivalitas dari Pak Jokowi. Dan ada yang menarik dari pernyataan beliau ini teman-teman ya, Pak Prabowo itu adalah seorang negarawan besar ya, maka nggak mungkin ya Prabowo akan mengorbankan rakyat yang sebegitu banyaknya teman-teman demi ya salah satu golongan atau kaum minoritas teman-teman ya, seperti para Habib-Habib ini yang kita tahu alasannya teman-teman, kenapa sampai Bahar Smith itu menyebut Prabowo sebagai pengkhianat.
atau ini Habib yang satu ini, Habib Muhsin ini meluapkan emosinya, mengatakan Prabowo adalah ya kucing meong yang tunduk pada tikus. Alasannya karena sebenarnya mereka ini menginginkan Prabowo itu untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, teman-teman. Artinya ya mereka ini menginginkan ya Prabowo itu terus ya selama-lamanya menjadi oposisi. Ya nggak bisa dong, nggak bisa. Pemilu sudah selesai, ya sudah. Makanya kan dalam istilah politik itu nggak ada lawan yang abadi, nggak ada rivalitas yang abadi ya. Lawan bisa menjadi kawan. Ya contohnya saja seperti di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, yang menjadi lawannya kemarin siapa? Ya Anies Baswedan, kemudian siapa? Caimin. Caimin juga ditarik menjadi salah satu menterinya. Ya sama juga dengan Pak Jokowi kemarin. Apa salahnya Prabowo ya bergandengan dengan Pak Jokowi? Pemilu sudah selesai, pertandingan sudah selesai, teman-teman ya. Apa salahnya? Toh sama-sama memiliki satu tujuan, visi misi untuk membangun negeri menjadi semakin maju dan besar, teman-teman. Lah ini orang-orang ini, teman-teman, masa iya seorang Prabowo, teman-teman ya, akan mengorbankan rakyatnya yang sebegitu banyak, teman-teman, demi untuk mengikuti keinginan dari mereka-mereka ini? Lah siapa kalian? Siapa kalian? Dibandingkan dengan sebegitu banyaknya rakyat Indonesia ini yang tersisa di luar kalian-kalian ini. Subhanallah ya, sebegitukah cara pemikiran kalian, begitu piciknya, begitu sempitnya, seolah-olah ya kemauan kalian saja yang ingin dituruti, teman-teman. Padahal ya kita sama-sama masih tinggal di Indonesia. Siapapun mereka, teman-teman, selama memiliki tujuan yang sama untuk membangun negeri menjadi lebih baik, ya apa salahnya ya mau bergabung dengan siapapun, teman-teman. Subhanallah ya. Inilah ya mereka-mereka ini sangat-sangat aneh, teman-teman ya. Seolah-olah mereka ini seorang raja atau menganggap dirinya ini siapa sih? Ya, ingin dituruti. Ya, ketika tidak dituruti, teman-teman ya mencaci maki, ya memberikan julukan-julukan dengan berbagai macam julukan yang buruk. Seorang pengkhianat lah. Pengkhianat apa? Apa yang pernah dikhianati oleh Pak Prabowo? Itu kan perjanjian dulu. Ya, perjanjian dulu ketika masih menjadi rivalitas Pak Jokowi ketika bertanding. Ya, ini kan sudah selesai pertandingan, ya sudah, nggak ada lagi perjanjian seperti itu. Ya, mana ada perjanjian yang harus abadi, misalkan ya harus berjanji sampai mati menjadi oposisi. Apakah pernah Pak Prabowo mengatakan seperti itu? Kan nggak pernah. Ya Allah, teman-teman, inilah model-model orang yang, teman-teman, yang nggak percaya ya, seolah-olah nggak percaya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, Prabowo ya menjadi menhannya bergabung dengan Pak Jokowi di pemerintahan Pak Jokowi juga berdasarkan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Harusnya dikembalikan seperti itu, teman-teman, biar kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi apapun itu ya berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla, takdir dari Allah Azza wa Jalla, yang mana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, maka Allah terlebih dahulu menciptakan pena 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah telah merintahkan pena untuk menulis segala bentuk takdir baik maupun takdir yang buruk, sudah tertulis, teman-teman. Hatta itu daun-daun yang berguguran, daun kering, daun basah, teman-teman, sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka kalau kita kembalikan kepada itu, teman-teman, sebagai seorang yang beragama, maka kita harus meyakini, wajib meyakini bahwa inilah perjalanan dari siapa yang kamu usung dulu, ya, Prabowo. Jangan sekarang karena Prabowo kamu katakan ya karena bergabung dengan Jokowi, kamu sebut dengan berbagai macam sebutan buruk, pengkhianat lah, segala macam. Ini artinya kalian ini nggak menerima takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang kalian lupa. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di pertemuan kali ini. Semoga menjadi manfaat sebagai sharing-sharing kita, teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam moral, salam akal sehat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.